Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada materi ketiga, mata kuliah ekonomi internasional. Temanya adalah, atau judulnya adalah nilai tukar dan term of trade atau TOT pada perdagangan internasional. Yang pertama dibahas adalah tentang nilai tukar ya. Ini ada beberapa pengertian nilai tukar, nanti bisa dipelajari ya. Saya salah satu saja saya sebutkan. Nilai tukar atau kurs adalah perbandingan nilai atau harga mata uang luar negeri dalam satuan harga mata uang domestik. Nilai tukar mata uang mempengaruhi perekonomian apabila nilai tukar mata uang tersebut terapresiasi atau terdepresiasi. Bila nilai tukar mata uang rupiah terapresiasi, barang atau jasa luar negeri menjadi relatif lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa domestik. Sebaliknya, bila nilai tukar mata uang rupiah terdepresiasi, maka barang atau jasa luar negeri relatif lebih mahal dibandingkan dengan barang atau jasa domestik. Jadi nanti mahasiswa bisa menganalisa ya, enak terdepresiasi apa terapresiasi. Selanjutnya ada jenis nilai tukar. Ini nilai tukar juga ada beberapa jenis. Yang pertama nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Kalau nilai tukar real adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain. Ada lagi jenis berikutnya. Ada 4 jenis nilai tukar yang biasa digunakan dalam berbagai transaksi ataupun dalam jual beli valuta asing. Yang pertama yaitu selling rate atau nilai tukar jual. Yang kedua middle rate atau nilai tukar tengah. Yang ketiga buying rate. Yang keempat flat rate ya. Jadi nilai tukar jenis yang ini ada 4. Ini biasanya berlaku pada jual beli valuta asing ya. Pasti kalau valuta asing itu ada nilai tukarnya karena masing-masing negara berbeda mata uangnya, nilainya juga beda dan lain-lainnya. Selanjutnya setelah membahas jenis nilai tukar, kita akan mulai masuk ke TOT atau term of trade. Term of trade salah satu indikator pengukuran keberhasilan dan manfaat kegiatan pertukaran barang dan jasa melalui perdagangan internasional. Term of trade atau dasar tukar antara ekspor dan impornya. Jadi bagaimana dasar perdagangannya antara ekspor dan impor. Dasar tukar ekspor impor ini dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan sekaligus sebagai alat ukur posisi perdagangan luar negeri bangsa tersebut ya. Jadi juga sebagai alat ukur atau indikator dari term of trade ini. Ini juga ada beberapa pengertian lagi, nanti bisa dibandingkan. Maksudnya itu biar lebih paham. Jadi di sini ada beberapa pengertian TOT atau term of trade. Beberapa konsep TOT ya. Yang pertama merupakan konsep yang paling umum digunakan, yaitu net barter term of trade atau juga dapat disebut commodity term of trade ya. Adalah perbandingan antara indeks harga ekspor dengan indeks harga impor. Perbandingan indeks di situ. Kalau ada X itu berarti ekspor ya, M itu impor. Ini juga ada rumusnya ya. Ada rumus TOT karena banyak yang berubah setelah saya ubah ke PPT. Nanti saya tulis atau saya sertakan di video berikutnya ya tentang rumus TOT ini, yang konsep pertama, konsep kedua, konsep ketiga, dan konsep keempat. Kayaknya ada 4 nanti, coba kita lihat lagi. Itu nanti rumusnya saya tulis saja sendiri karena ini rumusnya jadi berubah, jadi banyak yang hilang. Ada per ya, ada bagi yang jadi hilang di sini.
Lalu konsep kedua adalah gross barter term of trade, merupakan perbandingan antara indeks volume impor dengan indeks volume ekspor. Konsep ini menjadi tidak penting karena kurang memberikan gambaran tentang perubahan harga. Ini nggak begitu penting karena ada gambaran perubahan harga. Konsep ketiga adalah income term of trade yang dapat dituliskan dengan rumus. Ini juga rumusnya sudah berubah ya. Jadi ini adalah konsep kenaikan income term of trade, menunjukkan bahwa suatu negara dapat memperoleh jumlah impor yang lebih besar dengan dasar kenaikan nilai ekspornya. Jadi ada nilai ekspor dan nilai impor yang naik. Bagi negara yang sudah berkembang, selain variabel harga juga sangat penting untuk menilai term of trade ini dalam mempertimbangkan volume ekspornya. Karena kenaikan harga ekspor yang tinggi mungkin diimbangi dengan turunnya volume ekspor. Jadi ada 3 konsep ya, bukan 4. Ini ada perbaikan atau caranya agar term of trade ini baik ya. Nanti lawannya adalah memburuknya atau hal-hal yang bisa menyebabkan term of trade itu memburuk. Yang pertama, dimulai dari perbaikan. Term of trade dapat timbul sebagai akibat dari kejadian berikut: harga ekspor naik sedang harga impor tetap. Yang kedua, harga ekspor tetap sedang harga impor turun. Yang ketiga, harga ekspor naik dengan proporsi yang lebih besar daripada naiknya harga impor. Yang keempat, harga ekspor turun dengan proporsi yang lebih kecil daripada turun harga impor. Mekanisme bagaimana TOT dapat berpengaruh pada nilai tukar real adalah dapat dilihat dari sebuah mekanisme sederhana, yaitu perbaikan TOT akan meningkatkan aliran modal masuk yang berasal dari perdagangan, yang selanjutnya dapat mengapresiasi nilai tukar real dan sebaliknya. Jadi kalau TOT bisa mengapresiasi nilai tukar, ya berarti dapat meningkatkan aliran modal masuk ya, sehingga bisa mendatangkan keuntungan yang lebih baik bagi negara tersebut. Ya, ini selanjutnya tentang memburuknya TOT akan mengakibatkan permintaan valuta asing meningkat sehingga akan mendepresiasi nilai tukar real. Terkait dengan jenis produksi yang diperdagangkan, maka secara umum nilai tukar perdagangan komoditi atau commodity term of trade atau net barter term of trade negara-negara berkembang cenderung mengalami kemerosotan dari waktu ke waktu. Salah satu penyebab utamanya adalah sebagian besar atau bahkan semua kenaikan produktivitas yang terjadi di negara maju dialirkan ke para pekerjanya dalam bentuk upah dan pendapatan yang lebih tinggi. Sedangkan sebagian besar atau seluruh kenaikan produktivitas yang berlangsung di negara-negara berkembang diwujudkan sebagai harga-harga produk yang lebih murah ini ya. Jadi kalau yang atas tadi ya, yang perbaikan TOT itu agar bisa apresiasi nilai tukar, kalau yang memburuknya ini menyebabkan apa? Menyebabkan depresiasi nilai tukar real. Selanjutnya, implikasi TOT atau term of trade. Ini implikasinya bagaimana TOT tersebut berkaitan dengan produksi terhadap ekspor ya. Lalu bagaimana hubungan kurs terhadap ekspor. Selanjutnya, pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap ekspor. Berikutnya, hubungan harga terhadap ekspor. Yang terakhir adalah hubungan term of trade ekspor. Jadi ada implikasi ini, 5 hal ini itu biar kita tahu bahwa apa sih term of trade itu, untuk apa ya, untuk apa dalam perdagangan internasional. Nah, itu ada di sini ya. Yang pertama, hubungan produksi terhadap ekspor, menjelaskan bahwa peningkatan produksi berpengaruh secara positif terhadap penawaran ekspor. Dah segini saja, satu kalimat saja, kalau sudah dipahami insya Allah akan paham ke yang lainnya, bahwa peningkatan produksi itu berpengaruh secara positif terhadap penawaran ekspor. Semakin tinggi produksi, maka penawaran ekspor juga akan tinggi karena pengaruhnya positif ya. Kalau positif itu sama, satu tinggi satu tinggi, pengaruhnya tinggi akibatnya tinggi gitu ya. Yang kedua, hubungan kurs terhadap ekspor.
itu apabila nilai rupiah terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka akan berdampak pada nilai ekspor yang naik, sedangkan nilai impornya akan turun. Jadi kalau ekspornya naik, maka impornya akan turun. Diharapkan begitu ya setiap negara, apalagi untuk Indonesia. Diharapkan impornya kecil, yang dibanyakin atau dibesarkan itu ekspornya, biar kita banyak ekspor ke luar negeri ya, sehingga nilai tukar rupiahnya juga nanti akan berdampak pada nilai ekspornya. Selanjutnya, hal ini dikarenakan pasar internasional produk domestik kita menjadi kompetitif. Dengan meningkatnya nilai ekspor bersih akan berdampak pada meningkatnya permintaan agregat real, sehingga berdampak pada meningkatnya investasi. Hal ini mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia dan meningkatkan volume impor bahan baku dan penolong serta barang modal yang dibutuhkan dalam produksi di dalam negeri ini ya. Implikasinya juga sudah dijelaskan bagaimana prosesnya sehingga kurs itu berpengaruh terhadap ekspor. Yang ketiga, pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap ekspor. Ini adalah fluktuasi nilai tukar memiliki dampak yang signifikan terhadap ekspor real non migas pada jangka pendek. Dalam suatu penelitian, nilai tukar terhadap perdagangan antara negara Chili dan New Zealand juga menghasilkan analisis yang sama, yaitu perubahan nilai tukar mempengaruhi neraca perdagangan. Ya, jadi kalau ada perubahan nilai tukar atau fluktuasi ya, berubah nilai tukarnya itu bisa mempengaruhi neraca perdagangan pada suatu negara. Yang keempat, hubungan harga terhadap ekspor. Nih, tingginya harga mencerminkan kelangkaan dari barang tersebut. Semakin tinggi harga, maka bisa dipastikan barang tersebut akan langka ya. Barang tersebut langka mengakibatkan harga jadi tinggi, begitu ya logikanya, logika berpikiran begitu. Artinya semakin tinggi harga suatu komoditi, maka jumlah permintaan terhadap komoditi tersebut akan semakin berkurang. Iya betul lah, mahal buat apa beli, jadi kan turun gitu ya. Yang kelima, implikasi TOT atau term of trade-nya adalah hubungan term of trade terhadap ekspor. Term of trade merupakan komponen dari harga ekspor dibagi dengan harga impor. Jadi ini ada perbandingan antara harga ekspor yang dibandingkan dengan harga impor. Semakin tinggi term of trade suatu negara, maka preferensi atau minat untuk melakukan ekspor semakin tinggi dan preferensi untuk melakukan impor semakin kecil gitu ya. Karena nilai tukarnya tadi berpengaruh terhadap ekspor dan impor. Hubungan term of trade dengan tingkat ekspor berlaku positif. Semakin tinggi term of trade, maka volume ekspor akan meningkat. Nah, ini cara menghitung term of trade ya, yaitu caranya dengan membagi harga ekspor dengan harga impor, kemudian mengalihkan hasilnya dengan 100. Maksudnya term of trade adalah indeks harga ekspor rata-rata dibagi indeks harga impor rata-rata kali 100. Gitu saja ya. Kalau ada contoh soal, tinggal masukkan indeksnya kali 100. Nah, ini ada penyebab term of trade meningkat, yaitu ada harga ekspor naik dan kenaikannya lebih tinggi daripada harga impor. Harga ekspor naik tetapi harga impor tetap atau turun. Yang selanjutnya, harga ekspor turun tetapi penurunannya lebih rendah daripada penurunan harga impor. Yang keempat, harga ekspor tetap sementara harga impor turun. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi term of trade ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja? Ada perubahan harga produk ekspor dan impor, ada tren tingkat inflasi domestik dan inflasi di luar negeri. Yang ketiga, adanya nilai tukar. Yang keempat, ukuran dan kualitas barang juga berpengaruh terhadap term of trade.
Setelah tadi membahas implikasi, sekarang ada dampak ya. Dampak term of trade terhadap perekonomian. Ketika term of trade naik, sebuah negara dapat membeli lebih banyak barang impor daripada sebelumnya. Negara tersebut mengumpulkan lebih banyak pendapatan ekspor daripada pembayaran impor. Mengasumsikan volume tidak berubah. Selanjutnya, kenaikan term of trade berdampak pada inflasi domestik. Misalnya, jika kenaikan terjadi karena harga impor yang turun atau naik lebih moderat daripada barang ekspor, tekanan inflasi yang diimpor berkurang. Sementara itu, kemerosotan term of trade menurunkan standar hidup. Negara-negara berkembang biasanya rentan terhadap masalah tersebut. Mereka mengekspor komoditas dan mengimpor barang manufaktur. Harga komoditas lebih rendah daripada barang manufaktur karena nilai tambahnya lebih sedikit. Oleh karena itu, untuk membayar impor, mereka harus menjual komoditas dalam jumlah yang signifikan. Tekanan semakin berat jika harga komoditas di pasar dunia turun. Mereka menghadapi kemerosotan nilai tukar dan harus mengumpulkan lebih banyak uang untuk membayar impor. Mereka harus meningkatkan volume impor secara lebih signifikan untuk menghindari kemerosotan lebih lanjut atas nilai tukar. Jadi memang dampaknya besar ya, terutama berkaitan dengan inflasi, harga barang, kemudian ekspor, impor, volumenya ekspor impor, volume perdagangannya gitu ya. Ini tadi yang rumus ya, penjelasan tadi yang banyak rumus yang rusak atau rumus apa tadi, rumus yang berubah letak, ini sudah ada di slide terakhir ya, macam-macam pengukuran atau untuk menghitung. Net better term of trade merupakan rasio antara indeks harga ekspor dengan indeks harga impor. Rumusnya adalah N itu sama dengan net barter ya, sama dengan P dalam kurung X itu adalah harga ekspor dibagi P dalam kurung M harga impor kali 100 ya. Yang kedua, gross barter term of trade. Yang pertama itu tadi revisi ya, net barter term of trade. Yang kedua itu gross barter term of trade merupakan rasio volume ekspor terhadap volume impor. Rumusnya adalah G atau gross barter ya. QM atau quantity impor dibanding atau dibagi quantity ekspor kali 100. Yang ketiga, income term of trade. Ini rumusnya I sama dengan income sama dengan net barter term of trade dikali income term of trade sama dengan NX itu net barter ekspor dikali quantity ekspor sama dengan PX kali QX per PM. Jadi PX itu price dari ekspor dikali quantity ekspor dibagi price impor. Jadi ini bisa, income itu bisa juga ada hubungannya sama net barter ya, ada N di situ. Lalu yang keempat itu factorial term of trade, ada dua rumusan yaitu single dan double. Single factorial term of trade dan yang kedua double. Yang single itu berarti faktor term of trade-nya cuma satu. Yang kedua, yang double itu ada faktor term of trade-nya dua. Misalnya dipengaruhi oleh dua faktor, berarti ekspor dan impor. Kalau yang single berarti dipengaruhi oleh hanya satu, yaitu ekspor saja atau impor saja. Itu tadi penjelasan tentang materi ketiga tentang nilai tukar atau term of trade ya. Yang tadi rumus yang di atas yang salah-salah tadi letaknya ini sudah lebih jelas di slide terakhir. Demikian penjelasan dari saya, semoga memahamkan, semoga bermanfaat. Setelah untuk kuis Demikian penjelasan dari saya,
Semoga memahamkan. Semoga